Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Belajar Matematika, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang penyajian data untuk diagram lingkaran. Oke, kita mulai. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran. Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, serta terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Kita lihat contoh pertama. Tabel di bawah menunjukkan anggota ekskul olahraga Man3 Banjarmasin. Tabelnya, untuk membuat lingkaran, jadi dari tabel ini, jika kita ingin membuat diagram lingkaran, maka terlebih dahulu data kita tentukan besar persentasenya. Jadi kita cari besar persentase tiap objek terhadap keseluruhan data. Jadi ini dicari jumlah totalnya dan besar sudut pusat sektor lingkaran yang dimaksud. Nah, ini kita lihat persennya sepak bola. Persennya adalah 60/200 karena totalnya adalah 200, secara keseluruhan 200 kalikan 100%, ini 30%. Maka perolehan suara dalam bentuk persen untuk sepak bola adalah 30%. Kemudian sudut pusatnya, kalau kita ingin menggambar sektor, maka kita harus mencari sudut pusat ini, yaitu 60/200 sama ya, cuman dikalikan dengan 360 derajat. Maka ketemu 108 derajat sudut pusatnya. Nah, sehingga dari 108 derajat ini maka kita bisa membuat sektornya ya, untuk diagram lingkaran. Begitu semuanya kita cari untuk tiap objek, baik basket, voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Nah, setelah dapat ketemu semuanya, maka kita buat sektor-sektornya seperti ini ya. Jadi dari pusat lingkaran, dari titik pusat lingkaran ini kita tarik garis lurus sembarang, bebas terserah kalian, ke sisi lingkaran. Nah, kemudian dari ujung sini maka kita gunakan busur derajat untuk menghitung sudut pusatnya ini, yaitu dari sini kita tarik ke kanan 108 derajat ya, menggunakan busur derajat ya, menggunakan busur derajat. Tinggal kita hubungkan titik ke titik, maka ketemulah sektor untuk sepak bola, yaitu 108 derajat atau 30% ya. Begitu seterusnya, nanti dari ujung sini, ujung sepak bola ini kita tarik lagi menggunakan busur derajat, yaitu 90 derajat untuk sektor basket, objek basket ini 90 derajat sampai di sini. Nah, maka tarik garis lagi, ketemulah sektor untuk basket. Begitu seterusnya dari ujung sini, kemudian nanti dari ujung sini sampai habis ya, pas 360 derajat total seluruh. Nah, begitu dalam menggambar diagram lingkaran. Kita lihat contoh yang kedua. Berikut data hasil perolehan suara dari 5 peserta pemilu. Perolehan suara untuk partai Nanas 20% perolehan suaranya dalam bentuk persen, semangka 26%, pisang 30%, durian belum diketahui, rambutan 8%. Nah, jika banyak suara yang masuk ada 2400, jadi total seluruhnya 2400 suara, maka banyak suara untuk partai semangka adalah seperti ini. Semangka, kita lihat semangka 25%, berarti 25% kali 2400 perolehan soal suara seluruhnya ya. 25/100 kali 2400 adalah 600 suara. Jadi kita tinggal melihat persennya. Untuk semangka 25 kalikan jumlah total keseluruhan untuk suaranya di sini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat soal CBT untuk kalian kerjakan nanti. Berikut data hasil perolehan suara dari 5 peserta pemilu, sama masih menggunakan diagram yang tadi, yaitu partai Nanas, semangka, pisang, durian, dan rambutan. Jumlah suara dalam bentuk persen untuk partai durian adalah berapa? Kemudian CBT yang kedua, berikut data hasil perolehan suara dari 5 peserta pemilu, masih sama, masih menggunakan diagram yang tadi,
teman-teman. Pertanyaannya, jika Partai Rambutan memperoleh jatah 16 kursi dengan perbandingan 1 kursi sama dengan 1.500 suara, maka banyak suara yang diperoleh oleh Partai Pisang. Nah, kita lihat Pisang 30% berapa. Kemudian CBT yang ketiga adalah diagram lingkaran berikut menunjukkan 3 macam minuman kaleng yang dijual di sebuah kantin. Ini 40 derajat untuk jenis 1, jenis 2-nya 130 derajat, jenis 3-nya belum diketahui. Pertanyaannya, jika banyaknya minuman jenis 1 yang dijual sebanyak 60 kaleng, maka banyaknya minuman jenis 2 dan jenis 3 adalah. Kemudian CBT yang keempat, perhatikan tabel berikut atau pelajaran fisika, kimia, matematika, biologi. Jumlah pesertanya 12, 10, 15, 8 untuk biologi. Data dalam tabel di atas yang ini menerangkan jumlah peserta OSN untuk 4 mata pelajaran di suatu madrasah. Jika data tersebut ditunjukkan dalam diagram lingkaran, kita buat diagram lingkaran, maka sudut pusat yang mewakili banyak peserta OSN matematika adalah titik-titik derajat, jadi dalam bentuk derajat. Oke, inilah 4 soal CBT, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Salah hilap mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.